Salam berjumpa kembali dan selamat datang untuk pengunjung baru. Untuk pendatang baru jangan lupa untuk like, komen, bahkan subscribe-nya. Dalam video kali ini kita coba untuk melanjutkan video-video sebelumnya terkait dengan penelitian atau karya ilmiah, bagaimana cara mengerjakan skripsi, tesis, dan bahkan disertasi sekalipun. Nah, oke. Di video-video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana menyusun pendahuluan. Kemudian untuk video kali ini kita lanjut dengan menjelaskan bagaimana menyusun bab 2 atau tinjauan pustaka. Oke, jangan langsung pamit dulu. Silahkan lanjutkan untuk menonton video ini karena ini bermanfaat juga bagi Anda yang sedang menjalankan atau menyelesaikan skripsi atau karya ilmiah yang Anda punya. Oke, kita lanjut dengan bab 2. Di papan ini udah saya coba untuk membuatkan kerangkanya. Kira-kira apa-apa saja yang termasuk ke dalam tinjauan pustaka atau bab 2. Nah, di sini udah saya tuliskan tinjauan pustaka. Nah, setelah itu di poin pertama kita masuk ke dalam kerangka teori atau tinjauan teori. Nah, tinjauan teori ini di bab 2 kita mulai dari variabel X. Makanya di sini yang pertama saya tuliskan adalah variabel X, kemudian adalah variabel Y. Nah, berbanding terbalik dengan proses penyusunan kita di latar belakang masalah. Kalau di latar belakang masalah kita mulai dengan variabel Y, kemudian kita masuk ke variabel X. Nah, di bab 2 kebalikan dari di latar belakang masalah. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke tinjauan teori. Yang perlu kita masukkan dalam tinjauan teori adalah teori variabel X. Yang kita contohkan dari dulu variabelnya itu adalah contoh variabel X adalah motivasi dan contoh variabel Y itu adalah kinerja. Nah, bagaimana cara memasukkan teorinya gitu? Kita terkhusus dulu di teori variabel X. Cara memasukkannya adalah masukkan teori-teori pendukung menurut si A, B, C, dan lain-lain. Dan setelah ini bisa kita masukkan teori utama. Teori utama yang kita gunakan, yaitu menurut siapa teori utama yang kita gunakan. Ini menurut siapa gitu, teori utama yang kita gunakan. Jadi itulah adalah teori utama yang kita gunakan. Dan biasanya teori utama itu adalah mengandung aspek, ciri-ciri, faktor-faktor, dan lain-lain. Dan lain-lain yang saya maksud di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori motivasi bisa kita masukkan di sini. Sekali lagi, dan lain-lain yang saya tulis di sini maksudnya adalah teori-teori ataupun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan teori variabel X bisa kita masukkan. Oke, demikian juga halnya untuk teori variabel Y, yaitu kinerja. Setelah siap kita tadi masukkan teori variabel X, baru kita masukkan teori variabel Y. Proses memasukkannya hal yang sama juga dengan di teori variabel X, yaitu bisa kita masukkan teori pendukung, baik itu menurut si A, si B, dan si C. Dan setelah itu bisa kita masukkan teori utama yang kita gunakan, yaitu yang berkaitan dengan variabel Y. Oke, sama juga teori atau teori utama di variabel Y biasanya juga mengandung ada aspek-aspek, ada ciri-ciri, ada faktor-faktor, dan lain-lain. Jadi yang perlu kita masukkan di bagian yang kedua ini adalah hal yang sama atau mengulang di variabel X. Oke, kemudian kita bisa masuk ke kerangka konsep. Ini bagian poin yang kedua, yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana kita melihat kedua variabel, melihat apanya gitu. Contoh kalau yang kita teliti adalah hubungan
Maka yang kita terangkan di kerangka konsep ini adalah kita mencoba menguraikan berdasarkan teori dan melihat hubungan dari kedua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi kerangka konsep ini bertujuan untuk bagaimana kita menguraikan keterhubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, itulah fungsi dari kerangka konsep ini. Sekali lagi saya ulangi, kerangka konsep ini bertujuan untuk bagaimana kita menguraikan secara teori keterhubungan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, kemudian kita lanjut dengan poin yang ketiga, yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini sebenarnya bagian lebih sederhana dari kerangka konsep. Tadi saya bilang kerangka konsep tujuannya apa? Bagaimana kita menguraikan keterhubungan, jika judul Anda hubungan, keterhubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, jadi kerangka konsep ini sebenarnya adalah bentuk sederhananya, dan biasanya ini dibuat dalam bentuk gambar. Oke, jadi contoh kerangka konsep yang bisa kita uraikan di sini adalah, tadi kan judulnya hubungan, jadi bisa kita buat kerangka konseptualnya itu seperti ini. Ini variabel X dan ini variabel Y. Tadi judul kita hubungan. Nah, kerangka konseptual yang dimaksud adalah bagaimana kita menguraikan keterhubungan antara variabel X dengan Y melalui gambar. Jadi biasanya di kerangka konseptual ini kita hanya sebatas seperti ini aja, membuat sebuah gambar atau memahami secara lebih detail tapi dengan melalui gambar. Itu kalau judul hubungan biasanya kita kasih simbol seperti ini. Tanda panahnya bolak-balik. Ini tanda panahnya bolak-balik. Ini menggambarkan bahwasanya memiliki hubungan. Jadi dalam kerangka konseptual adalah hanya sebatas seperti ini. Tapi bagaimana jika seandainya judulnya adalah pengaruh? Maka kerangka konseptual yang dari judul pengaruh, maka akan kita hapus salah satu tanda panah bolak-baliknya. Jadi gambarnya adalah hanya seperti ini. Dalam pengertian, variabel motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja. Inilah maksud dari tanda panah ini. Variabel X atau motivasi memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Itu jika judulnya tadi itu adalah pengaruh. Nah, jadi inilah gambar kerangka konseptual jika judul kita adalah pengaruh. Berarti dalam pengertian tanda panah yang ini maksudnya adalah variabel X memiliki pengaruh. Ini kita ganti jadi pengaruh. Memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau kinerja. Nah, jadi terkhusus di kerangka konseptual itulah perbedaan antara judul pengaruh dengan judul hubungan. Saya ulangi, jika judulnya adalah hubungan maka tanda panahnya bolak-balik. Dalam pengertian, variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y. Demikian juga sebaliknya, variabel Y ini memiliki hubungan dengan variabel X. Oke, setelah kerangka konseptual, mudah-mudahan Anda sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini yang berkaitan dengan kerangka konseptual. Kemudian kita masuk ke hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara yang kita ajukan dalam penelitian. Nah, hipotesis ini biasanya terdiri dari
bagian, yaitu ada H0 sama H1, atau ini biasanya disebut juga dengan HA. Oke. Nah, tadi saya sampaikan bahwasannya hipotesis ini adalah jawaban sementara kita yang belum diuji dan bertujuan kita untuk menguji hipotesis. Kita bakalan menguji hipotesis dalam penelitian kita. Oke, contoh kita buat judulnya adalah hubungan. Oke, maka hipotesis yang kita ajukan adalah H0 tidak terdapat hubungan X dengan variabel Y. Inilah yang menjadi H0, dan H-nya adalah, atau H1, terdapat hubungan variabel X dengan variabel Y. Inilah H1 dan ini adalah H0. H0 tidak terdapat hubungan dan H1 terdapat hubungan. Nah, seperti inilah cara proses penyusunan di bab 2, yaitu kita mulai dari tinjauan pustaka, tinjauan teori, masukkan teori variabel X, setelah itu masukkan teori variabel Y, setelah itu kita masuk ke kerangka konsep. Kerangka konsep tujuannya untuk apa? Untuk menerangkan secara teori keterhubungan antara variabel X dengan variabel Y jika judulnya adalah hubungan. Kemudian kerangka konseptual tadi sudah saya coba gambarkan seperti apa. Kemudian kita masuk ke hipotesis. Nah, gimana jika judulnya itu adalah pengaruh, bagaimana hipotesisnya? Judul kita adalah pengaruh. Bagaimana hipotesisnya? Nah, hipotesisnya adalah hanya berbeda sedikit. Tidak terdapat yang darinya hubungan menjadi pengaruh variabel X dengan variabel Y. Oke. Kemudian untuk HA-nya terdapat hubungan. Untuk HA-nya atau H1 terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Oke, sorry, di yang pertama ini kalau kita judulnya pengaruh, maka antara variabel itu menggunakan terhadap. Ini tadi saya tulis dengan, jadi ini sebenarnya adalah terhadap. Nah, jadi H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian untuk H1-nya adalah terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y jika judulnya adalah pengaruh. Oke, sekian dan terima kasih untuk sebatas skripsi seperti ini. Dan untuk tesis hanya berbeda sedikit. Perbedaannya adalah bagaimana kita cara memasukkan teorinya, yaitu kalau di skripsi hanya variabel X, jika di tesis dia ada X1, ada X2, dan ada juga kemungkinan X3. Nah, kita masukkan, cara memasukkannya sama seperti biasa, dari variabel X, kemudian masuk kita ke variabel Y, kemudian kita masuk ke kerangka konsep, kerangka konseptual, dan bahkan hipotesis.